Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi khazaina lil khairi wasyarr fatuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa wailun liman ja'alahu Allah miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Sesungguhnya Allah itu memiliki simpanan berupa kebaikan dan juga kejelekan. Kuncinya adalah manusia ini. Maka bahagialah seorang hamba yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan, sekaligus dia dijadikan sebagai gembok penutup kejelekan. Namun celaka bagi seorang yang dijadikan dia kunci pembuka kejelekan dan sekaligus gembok penutup kebaikan. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tipe dan jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Salah satu dari dua orang, tidak ada yang ketiga. Imma dia itu menjadi kunci kebaikan penutup kejelekan, atau sebaliknya dia kunci pembuka kejelekan penutup kebaikan. Al khair, kebaikan adalah segala yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariatnya, sebagaimana diajarkan di dalam sunnah nabinya. Asyar, kebalikannya, murka Allah, segala hal yang menyalahi dan bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan sunnah nabinya. Seorang hamba ketika dia dijadikan kunci pembuka kebaikan, penutup kejelekan, karena memang semula kebaikan itu tersimpan, perlu dibuka agar kemudian keluar dan terbagikan secara umum, merata, banyak yang tahu, banyak yang faham, dan banyak yang mengamalkannya. Begitu pula kejelekan, awalnya tersimpan, jika dibuka maka orang akan faham kejelekan, mengerti tentang kejelekan itu, dan dia amalkan. Wal'iyadu billah. Ketika seorang hamba dijadikan kunci pembuka kebaikan, hal itu karena hamba ini Allah beri taufik kepadanya, Allah beri hidayah untuk sibuk mempelajari kebaikan, mempelajari qala Allah, qala Rasul. Yang dia pelajari adalah ilmu syar'i, yang dia pelajari adalah tuntunan dan ajaran mulia dari Quran maupun sunnah. Itu yang memenuhi kolbunya, itu yang memakmurkan akal fikirannya, sehingga ketika dia berfikir, yang ada dalam kepalanya adalah khair, kebaikan,
ketika dia berbicara, yang terpancar dari lisannya adalah kebaikan. Ketika dia berbuat, ketika dia beramal, yang dia amalkan adalah khair, kebaikan. Maka tidaklah heran seorang hamba yang demikian sifatnya, jika dia datang, jika dia dilihat, jika dia bersama saudara-saudaranya, orang lain, saudara-saudaranya, kaum muslimin mendapati kebaikan darinya, mendengar kebaikan dari lisannya, melihat kebaikan dari amal perbuatan dan tindak tanduknya. Demikian kebaikan itu ada dalam kesehariannya, terbuka itu kebaikan darinya. Dia yang ajarkan, dia yang sampaikan, dia yang contohkan, sehingga orang selalu mendapat kebaikan darinya. Adapun kejelekan, dia tutup rapat-rapat. Dia sebagai gemboknya segala yang dibenci Allah, segala yang bertentangan, menyalahi syariat Allah dan sunnah nabinya, dia tutup rapat-rapat, sehingga orang terselamatkan jauh dari kejelekan itu. Ditutup itu kejelekan, karena memang kejelekan itu tidak ada tempat dalam kalbunya. Asyarr tidak ada dalam akal fikirannya, sehingga orang pun aman dari kejelekan dan kejahatan lisannya, dari kejahatan dan kejelekan amal perbuatannya. Namun yang celaka ketika sebaliknya, seorang hamba yang dia justru menjadi miftah lisyarr, kunci pembuka kejelekan, mighlaqan lil khair, sebagai gembok penutup kebaikan. Dia menjadi kunci pembuka kejelekan, karena memang yang ada di dalam kolbunya adalah kejelekan itu. Yang penuh di dalam dadanya adalah syarr, dengan segala macam bentuk dan macam ragamnya. Yang memenuhi dan memakmurkan akal fikirannya adalah syarr. Jika dia diam, jika dia tiba, jika orang melihat dan mendengar darinya, yang mereka dapati hanyalah syarr, hanyalah kejahatan dan kejelekan. Orang tahu fitnah, tahu kejelekan darinya, dia yang sebarluaskan, dia yang ajarkan, dia yang sampaikan, dia yang buka itu simpanan kejelekan. Orang lain jadi mengerti, orang lain jadi terlibat dan hanyut, tenggelam di dalam kejelekan dan kejahatan melalui lisannya, dari sikap dan amal perbuatannya, dari tindak tanduknya. Dia menjadi kunci pembuka kejelekan. Dia yang mencontohkan kejelekan itu bagi saudara-saudaranya, bagi orang lain. Mighlaqan lil khair, tapi untuk kebaikan dia menjadi penutup, dia menjadi penghalang untuk orang lain dapat kebaikan darinya. Saudaranya dan orang lain, kaum muslimin, terharamkan dari kebaikan karenanya. Dia yang tutup, dia yang halangi jalan kebaikan itu dari mereka. Demikianlah sifat seorang hamba yang baginya hanyalah wail, celaka dan kehancuran, kebinasaan dunia dan akhiratnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Maka pilihlah di antara dua orang tersebut, sadari
di mana kamu berada, di mana kita berada. Apakah termasuk orang-orang yang Allah jadikan kunci pembuka kebaikan, gembok penutup kejelekan, atau menjadi pembuka dari kejelekan, penutup dari kebaikan? Di mana kamu berada? Jika memang tipe yang pertama, pembuka kebaikan, penutup kejelekan, syukuri, pujilah Allah, karena itu hanya taufik dan i'anah darinya, bukan karena daya, kekuatan atau ilmu kita. Tapi jika itu yang kedua, bersegeralah berbenah diri, bertobat selagi kesempatan masih ada, usia dan waktu Allah berikan kepadamu. Manusia di antara dua itu tidak ada yang ketiga. Jadilah orang-orang yang menjadi miftah lil khair, mighlaq lil syarr. Berusahalah untuk selalu orang dapat kebaikan darimu, mengenal dan ngerti faidah-faidah ilmiah darimu, orang belajar kebaikan darimu, dan itu yang dikenang orang darimu. Setelah engkau mati kelak, setelah engkau wafat, yang orang kenal, yang orang ingat ketika namamu disebut fulan bin fulan, Masya Allah alaih, orang puji-puji, ya Allah, dia yang banyak berbuat baik kepada kita, dia yang ajarkan kebaikan itu kepada kita, kita dapat banyak kebaikan darinya, dan karenanya pula kita terhindar dari banyak kejelekan, kita terselamatkan dari banyak kejelekan karena ditutupnya segala pintu dan jalan-jalan kejelekan. Itu yang kamu wariskan, kebaikan dan harumnya namamu dikenang sepanjang masa. Tuba ditafsirkan sebagai nama pohon atau kenikmatan di dalam jannah, balasan bagi dia di akhirat kelak. Tapi yang celaka ketika wail, nama lembah di dalam jahannam, nas'alullah al-afiyah, ketika hamba itu hanya menjadi pembuka kejelekan, sumber yang memancarkan dan mengeluarkan kejelekan, mengajarkan itu kejelekan kepada orang, orang menjadi hanyut, mengerti dan faham kejelekan karenanya dari lisannya. Dan saat dia mati kelak, yang orang kenal, yang orang ingat ketika disebut namanya fulan bin fulan, pengajar kejelekan, dia yang menyebarluaskan kejelekan, dia yang menyebarluaskan kejahatan, kejelekan, menutup pintu kebaikan bagi saudara-saudaranya, menghalangi kebaikan dari orang lain. Betapa nesta dan hinanya ketika nama dia disebut, yang teringat bagi orang adalah kejelekannya. Wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah, dan itu yang selalu kita mohon dan minta doa kepadanya, menjadikan kita hamba-hambanya yang dijadikan miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini darul amal, kampung halaman untuk kita memperbanyak amalan saleh,
ladang untuk akhirat kita. Hari ini, hari dunia, tidak ada hisab. Berbuatlah sekehendakmu, amalkan apa yang kamu ingin amalkan, tidak ada yang menghisabmu. Kebaikan atau kejelekan terserah apa yang kamu ingin lakukan, bebas. Tetapi esok di akhirat, yaumul hisab, yaumat tanad, yang ada hanyalah hisab. Tidak ada kesempatan untuk beramal dan berbenah diri. Yang dihisab seluruh amal perbuatan kita, seluruh ucapan dan tutur kata kita, kebaikan. Jika itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari sisi Allah. Dan jika itu kejahatan dan kejelekan, jangan cela, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Esok yang ada hanyalah hisab, tidak ada amalan. Maka gunakan sebaik mungkin kesempatan selagi hidup masih Allah berikan. Perbanyak pahala kebaikan kita, karena sedikit kebaikan sangat kita butuhkan kelak di akhirat untuk memberatkan timbangan hasanat kita, agar kita selamat dari murka Allah, selamat dari azab neraka jahanam, dan dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga menjadikan dunia ini ladang bagi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.